Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Happy dikasih panjang umur, dikasih kemampuan supaya bisa terus belajar dan berkembang, supaya bisa ngasih impact yang lebih positif lagi di luar sana. Dan semoga Kak Chelsea, sebelumnya selamat ulang tahun yang ke-23. Terima kasih. Rasanya sih bisa ngerayain ulang tahun di panti asuhan, seperti apa nih kebahagiaannya? Senang banget pastinya, dan meaningful banget sih rasanya. Karena menurut aku birthday itu nggak cuman sekedar happy-happy, men-celebrate aku udah 23 tahun, tapi lebih ke sharing juga. Itu yang jadi harapan aku. Dan kebahagiaannya nggak cuma aku doang yang happy, tapi orang lain juga happy gitu. Ini memaknai usia yang 23 tahun ini gimana? Yang pastinya udah bukan umur bercanda lagi. Udah bukan, gak bisa bilang remaja lagi gitu. Udah benar-benar full adulthood, udah benar-benar full responsibility, jadi orang dewasa. Dan yang pastinya berharapnya sih semoga kedepannya karirnya bisa makin maju, dalam kehidupan semuanya makin maju, bisa makin banyak memberikan impact positif sih ke orang-orang di luar sana gitu. Kenapa milih di panti asuhan sih? Karena banyak banget alasannya, cuman one of the main reasons adalah menurut aku masa kecil itu salah satu momen yang paling memorable, dan aku pengen sharing kebahagiaan di momen-momen yang paling memorable buat anak-anak di sini. Dan selain itu juga I love kids. Aku suka anak-anak, dan setiap kali aku habis spend time sama anak-anak tuh rasanya kayak nge-recharge aja gitu, kayak rasanya happy aja. Jadi makanya I like spending time with them, dan aku pilih buat spend my birthday di sini. Jadi bisa buat refleksi diri juga ya, kamu Iya. kehidupan anak-anak di luar sana yang nggak seberuntung kita gitu. Refleksi diri dan sharing juga gitu. Oke. Mungkin ini hari kamu ulang tahun, tapi keluarga Jauh. LDR seperti apa sih, Kak? Sebenarnya udah agak biasa sih, karena aku dari umur 17 juga, enggak 17 sih, 18 itu kalau birthday emang lumayan sering jauh, karena kan biasa aku nggak di kota yang sama lah gitu. Cuman mungkin yang kali ini lebih berasa banget karena benar-benar udah full time kerja, udah nggak tinggal bareng teman-teman juga, benar-benar sendiri. Dan ini birthday pertama yang gak di-celebrate sama teman-teman or my family gitu, yang secara dekat, jadi lebih berasa banget. Tapi very happy karena my brother is here, jadi adik aku meluangkan waktunya dan effort dia untuk dari Bandung ke Jakarta gitu. Doa kamu di ulang tahun yang sekarang kapan? Doa aku semoga yang terbaik aja sih buat semuanya, terutama yang paling penting aku berdoa semoga aku dikasih kesehatan, dikasih happy, dikasih panjang umur, dikasih kemampuan supaya bisa terus belajar dan berkembang, supaya bisa ngasih impact yang lebih positif lagi di luar sana. Dan semoga lebih banyak ini aja sih, growth aja sih, itu yang aku doain buat umur ini. Kado dari orang tua? Kenapa? Kado dari orang tua gitu mungkin, dan doa gitu dari orang tua. Orang tuaku nggak ngasih kado karena emang tradisi birthday di keluargaku sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget sih. Cuman kalau doa, obviously mereka mendoakan banget. Tapi yang utama dari mereka doanya adalah supaya aku bahagia aja sih. Karena menurut mereka aku bisa mengejar, karena aku emang orangnya secara naturnya emang lumayan ambisius dari kecil. Jadi aku selalu mengejar apa yang what's next gitu loh. Jadi misalnya kayak waktu zaman sekolah selalu mengejar kuliah mau di mana, mau jurusan apa, terus mengejar IPK-nya sekian, terus mengejar karir segala macam. I can always hope supaya terus naik level, tapi kalau aku nggak happy percuma. Jadi mereka selalu ngingetin supaya aku stay grounded, supaya tetap mengutamakan mental health aku lah utamanya sebelum achievement gitu. Ada pesan khusus nggak sih, Kak? Apa pesan khusus? Dari orang tua gitu, harus kayak gini, gitu. Spesifik sebenarnya enggak sih, mereka cuma bilang yang penting happy, sama kalau mereka apa ya paling penting happy, terus ya semoga semakin lancar aja semuanya deh, karir dan segala macamnya gitu. Mungkin kan sekarang di usia muda tapi sukses di karir. Amin. Amin. Tips-tipsnya gitu. Waduh, kalau dibilang sukses di dunia karir dan pendidikan, amin banget. Aku juga masih berusaha keras lah untuk bisa ngebalance itu semua. Cuman mungkin kalau tipsnya dari aku, just do your best aja, dan setiap hari harus punya plan. Kalau aku itu sih, punya plan, dan udah punya plan besarnya, baru kita break it down supaya punya plan-plan kecil setiap harinya, supaya setiap hari itu meaningful. Jadi makanya plan ahead, dan yang paling penting lagi adalah if your plan doesn't work out, harus berusaha untuk nemuin plans yang lain gitu. Jadi makanya bukan berarti kita give up, tapi we try to do other things supaya bisa achieve that goal gitu.
Tapi gimana sih Kak cara mungkin mengelola dari segi uang dan juga segi manajemen apa namanya waktu dan lain-lain gitu gimana? Aku tuh sebenarnya beruntung banget karena dari kecil udah kebiasaan ya. Karena kan aku mulai entertain tuh dari 11 tahun. Jadi udah harus sekolah iya, plus syuting juga iya. Jadi udah kebiasaan dari kecil tuh udah kebangun mentalnya buat manage waktu. Tapi waktu kecil sih aku dibantu banget sama mamaku sebenarnya. So she's like my manager gitu lah, dimana dia yang nge-arrange waktuku dan lain-lain. Terus dulu kan aku belum ngerti konsep uang juga ya. Jadi orang tua aku yang simpenin uangnya, gitu, tabungin gitu. Baru sampai sekarang aku udah semenjak aku umur 20 lah ya, baru udah mulai lebih aware sama semuanya, baru dibuka lah sama mereka. Dan semenjak 20 karena aku udah ngebangun habit dari kecil itu untuk nge-manage waktu, terus untuk menabung juga. Jadinya sekarang udah lebih ngeflow aja gitu. Tapi maintenance kamu di dunia keartisan ini gimana sih biar tetap bersinar terus? Waduh, wah, gimana ya? Mungkin aku sih sebenarnya nggak pernah kepikiran, oh gimana biar tetap eksis, biar tetap di atas. Nggak pernah mikir gitu, karena aku selalu berpikir aku tuh karir tuh perjalanan gitu. Jadi makanya yaudah it's just my journey. Aku berusaha untuk ngasih yang terbaik aja everyday gitu. Cuman mungkin kalau cara aku supaya bisa sustain ya berkarya terus sih gitu. Berkarya yang sebenarnya nggak jadi paksaan juga karena emang akunya suka gitu. Jadi yaudah berkarya dan percaya aja bahwa peluang-peluang bakal datang terus. Jadi nggak usah kayak ngerasa buru-buru bandingin sama orang lain, nggak juga. Karena aku yakin what's meant for me is meant for me gitu. Tapi belajar juga nggak sih Kak dari mungkin pengalaman orang lain, artis-artis lama yang sekarang mulai redup terus apa namanya di dunia lain tetap apa namanya berusaha musim dagang segala macam. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke dari kecil udah ditanemin sama orang tuaku, kamu tuh harus bisa semua. Jadi maksudnya gini, di entertain kamu bagus, that's good. Tapi bukan berarti kamu lupain sekolah ya. Kamu juga perlu sekolah karena itu bakal jadi bekal buat kamu ke depannya. Terus misalnya aku di sekolah, aku suka science misalnya. That's good, tapi kamu juga harus bisa ya berbisnis misalnya. Kamu harus ngerti ya ngatur keuangan tuh gimana. Jadi emang dari kecil udah diajarin bahwa aku terus bisa ini itu. Dan karena orang tua aku tuh percaya investasi terbesar dari setiap anak itu pendidikan. Karena ketika aku udah jadi pribadi yang bisa ini itu, bisa beradaptasi dimanapun aku situasinya bagaimana, pasti aku bisa survive apapun itu pekerjaannya. Jadi gak pernah ada kepikiran oh aku harus survive di purely entertain, nggak gitu. Jadi kalau aku ada kesempatan di yang lain, peluang misalnya di bisnis atau di apa juga aku tetap ambil. Dan itu yang aku rasa membantu banget buat aku bisa sustain my finances lah gitu. Terima kasih. Kan tadi aku juga mungkin di usia sekarang tuh keinginan kamu apa sih, wish-nya gitu buat kamu? Wish-nya buat aku yang pastinya yang paling nomor satu sehat, dan yang kedua happy, sehat, happy, dan semoga semakin berkembang aja sih dalam segala aspek, mau itu dalam karir, dalam pendidikan, karena pendidikan kan gak harus kuliah doang ya, tapi bisa belajar di mana-mana. Dan semoga kedepannya lebih banyak impact positif yang bisa aku kasih aja ke banyak orang gitu sih. Tangkapan ini termasuk ucapan syukur kamu atau seperti apa sih? Iya, ucapan syukur iya satu, dan yang kedua sebenarnya aku datang ke sini pun karena I just love sini aja. Aku karena situ aja ya. Ya, jadi ucapan syukur dan juga it's one of the ways buat aku berbagi kebahagiaan lah ya gitu. Karena menurut aku kalau aku happy sendiri ya udah meaningnya segitu aja. Tapi kalau aku bisa amplify that to other people, I really think that it's a good idea. Jadi makanya aku datang ke sini. Tapi ini rutin atau setiap ulang tahun atau gimana? Ini kali kedua my birthday ya. Berarti menjadi kebahagiaan sendiri kalau berbagi. Iya, menjadi kebahagiaan sendiri, dan juga sebenarnya aku ngeliatin anak-anak juga seneng banget sih gitu, kayak ngeliatin mereka so hopeful, mereka punya cita-cita, jadi mengingatkan aku sama pas aku zaman-zaman masih kecil gitu, jadi makanya agak nostalgia juga, so I love just spending time with them juga. Oke. Terima kasih.